Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya pada hari ini Senin 27 Mei 2024 yang tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan dan topik ibadah yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang setia beribadah, kita harus mengetahui dan mengakui bahwa ada hal yang sangat penting yang menjadi rahasia agung dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, yaitu kehadiran pribadi Yesus. Rahasia agung ini tidak dapat diperdebatkan. Rahasia agung ibadah ini tidak hanya tentang kepastian akan kehadiran Tuhan, tetapi mencakup juga kepastian kehadiran karya pekerjaan Tuhan. Artinya, saat kita beribadah, yang kita alami bukan sekedar kehadiran pribadi Yesus, tetapi juga karya-karyanya yang ajaib melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi, ada karya Allah yang dinyatakan di tengah-tengah orang percaya yang berkumpul, bersekutu dengan sehati berdoa. Roh Kudus hadir untuk mengerjakan perkara-perkara luar biasa dalam ibadah umatnya, terjadi secara langsung, pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, mari sungguh-sungguh atau sepenuh hati dalam beribadah. Kehadiran Yesus dan karya Roh Kudus harus menjadi prioritas dalam ibadah kita, bukan hal-hal lain seperti berkat dan popularitas. Sebab dalam 1 Timotius 6 ayat 4 sampai dengan 5 memberi peringatan bahwa ada orang-orang yang mengira ibadah itu sebagai suatu sumber keuntungan jasmani. Biarlah kita tetap menjadi berbeda dengan orang-orang dunia, karena di dalam ibadah kita selalu mengalami kehadiran Tuhan. Melalui ibadah kita dapat merasakan persekutuan dalam Tuhan yang membawa damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita di dalam ibadah benar-benar merasakan kehadiran Allah melalui Roh dan kebenaran, agar ibadah kita diberkati Tuhan dan bukan untuk mencari keuntungan. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.